Ya. Kemarin ketika di Abu Dhabi saya diceritakan ada seorang sahabat, dia baru saja menikah habis Idul Fitri kemarin. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Waktu itu beliau diceritakan ada sahabatnya ketika sama-sama di Abu Dhabi terhimpit masalah. Ya. Maka kemudian hadirin khotal iman sama dia dibantu. Ya. Niatnya adalah bagaimana dia bersedekah dan membantu sahabatnya itu. Tapi ternyata sahabatnya itu menganggap itu adalah sebuah piutang yang perlu dia bayar. Dia anggap bahwa uang itu merupakan sedekah, gak pernah dia ingat. Pada saat kemarin hadirin khotal iman rahimakumullah, dia akan menikah, tentunya memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Ya. Subhanallah hadirin khotal iman, sahabatnya itu datang pada saat beliau akan nikah. Ternyata hadirin khotal iman, sahabatnya mengembalikan apa yang tadinya dia niatkan untuk bersedekah kepada dirinya. Pada saat dia butuh, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasa. Bagaimana orang-orang yang pernah menolong hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu diri mereka. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Berapa banyak hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita berbagi dengan saudara-saudara kita, Allah tolong diri kita, Allah selamatkan diri kita, Allah selamatkan keluarga kita. Yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, apa yang didapat ketika kita berbagi? Selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang berbagi, orang yang bermanfaat bagi orang lain, orang yang bersedekah bagi orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan titipkan kebahagiaan dalam hatinya. Dr. A'id Al-Qarni, pengarang buku yang terkenal La Tahzan Don't Be Sad, beliau mengatakan sebuah pemberian sebelum bermanfaat kepada orang yang menerima, maka dia akan bermanfaat kepada si pemberi, yaitu Allah akan menitipkan kebahagiaan yang luar biasa kepada si pemberi. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita bersedekah, sebelum sedekah kita ini dimanfaatkan oleh orang yang kemudian menerimanya, maka manfaat yang pertama dan utama itu kepada diri kita. Allah titip rasa bahagia yang gak bisa kita bayangkan. Terkadang orang yang kita beri hadirin khotal iman rahimakumullah, gak sempat dia mengucapkan terima kasih, tidak mampu dia bertutur kata, tapi dari berbinar matanya, bergetar bibirnya, oh Allah titipkan rasa luar biasa di hati kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tahun lalu Ramadan dan setelah Ramadan saya berdakwah di Eropa. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika menjelang Idul Fitri, pada saat saya menelpon ke keluarga, ibu saya kemudian minta bicara. Dia bilang, Gus, ada duit zakat gak yang bisa dibagiin? Saya bilang, emang kenapa mak? Beliau ceritakan, mak ngaji. Jadi rumah saya itu di Jalan Mardani, seberangnya itu Johar Baru. Jadi di sana ada perwakilan Persis di sana, dan ibu saya mengaji di sana. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ibu saya cerita, mak punya teman ngaji, biasanya habis Jumat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, itu kata beliau, ada seorang ibu, pada saat dia datang itu duluan, tapi duduknya selalu dia ngambil yang belakang. Mak curiga, jangan-jangan dia termasuk mustahikus, katanya. Saya bilang, ya udah mak, kalau mak mau samperin ke rumahnya, berangkat aja sama Fida, sama istri saya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, maka kemudian ibu saya dengan istri saya berangkat ke sana. Namanya Mbok Isnem kalau nggak salah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah kami. Dia tinggal di bawah sutet, di bawah kabel. Dari kalau di Mardani itu nggak jauh ada kabel. Hadirin khotal iman rahimakumullah, pada saat berada di depan rumahnya, tatapan ibu saya dengan istri saya itu sudah mulai terharu. Banyak botol-botol bekas dan juga bekas aqua gelas. Ternyata beliau kalau kerjanya, kalau pagi itu ngumpulin botol sama gelas, ntar kalau sore biasanya ada maklarnya yang ngumpulkan, yang ngebayarin.
Ketika masuk, lantainya juga sangat sederhana. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saat itu udah mau maghrib. Ya. Kemudian ibu saya melihat dia lagi memasak sesuatu. Ditanya lagi, masak apaan, Bu? Enggak nih, ngangetin sayur yang kemarin buat buka. Waktu dihampiri, dilihat ternyata sayur sawi, sesawi sawinya. Artinya sayur sawi itu kan enaknya tuh kalau diirisin jagung ya, jadi warnanya juga lebih indah, ya. Rasanya ada manis. Itu buat buka puasa. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ya. Baru kemudian dapat jawabannya. Ternyata beliau kalau ngaji, walaupun datangnya pertama, kenapa kok duduknya di belakang? Dia bilang malu, soalnya baju yang layak buat ngaji cuma 2. Subhanallah. Orangnya rajin, orangnya hadirin khotal iman rahimakumullah. Kalau ada yang sakit, ya, untuk nengok itu naik baja dia yang bayarin. Ya. Jadi ketika ditanya, Mbok, kan Mbok ini susah, tapi kok masya Allah, ya, rajin ngaji, sosial, ya. Apa jawaban beliau? Saya sampai teringat masih sekarang, ya. Beliau mengatakan, ya kan surga bukan cuma milik orang kaya, Bu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali, ya. Pada saat kita kasih, ya, saya masih ingat waktu itu karena sudah sebagian dibagikan, hanya beberapa ratus ribu, tapi senangnya nggak putus-putus, ya. Sebuah pemberian sebelum bermanfaat kepada dirinya akan bermanfaat kepada kita. Rasa bahagia yang luar biasa, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Marilah kita rasakan kebahagiaan itu, ya. Dan saya ingin mengatakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, saya ingin mengatakan, mohon maaf, terkadang ada orang-orang yang lebih sederhana dari kita, tapi mereka juga menginginkan surga yang sama, ya. Bahkan mungkin hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mampu untuk memuliakan diri mereka, bersedekah dengan apa yang mereka miliki, ya. Tahun 2005 itu di RCTI ada acara ngabuburit, ada acara menjelang sholat maghrib. Jadi wartawan masuk ke kampung-kampung melihat bagaimanakah keadaan masyarakat, ya, yang waktu itu hadirin khotal iman rahimakumullah menjelang buka puasa. Saya teringat hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Saat itu wartawan RCTI itu masuk ke suatu daerah di daerah Tangerang, daerah Mauk kalau nggak salah, ya. Ketika wartawan itu sambil megang mikrofon dan juga kamera, ya, lewat ke semua rumah, ternyata ada seorang kakek-kakek lagi duduk di depannya, ya. Hadirin khotal iman disamperin, ditanya-tanya, ya, ini kakek puasa nggak? Puasa. Biasanya kalau buka puasa pakai apaan, kek? Dijawab dengan dialek Betawi pinggiran, pakai kupi katanya, kopi maksudnya. Terus kalau makannya, kek, pakai sayur asem. Wah, sedap dong. Sayur asemnya pakai daging, kek, kan biasanya kan timpalannya begitu, ya. Sayur asem pakai daging. Apa jawaban dia? Ah, borok, pakai sayur asemnya udah sedap bener. Ya, artinya nggak pernah ketemu daging, cuma sayur asem doang. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang menggetarkan hati saya adalah pada saat kakek itu ditanya, kek, kalau kakek punya uang, kalau kakek punya kelebihan rezeki, kira-kira kakek mau ngapain? Ini orang yang buka puasa cuma pakai kopi, makannya cuma sayur asem, nggak ada dagingnya. Ketika ditanya kalau punya duit mau ngapain, apa jawaban dia? Ya kalau ada duit sih, katanya, sambil tangannya ditunjukin ke samping rumahnya karena dia lagi di teras, pengen nyemen nih katanya. Ternyata di samping rumah dia itu ada tanah kosong, ya, masih masuk areal dia, pengen nyemen katanya. Soalnya kesian, anak-anak kalau musim hujan pada ngaji di situ, blok kena hujan. Subhanallah. Makan nggak ketemu daging. Kalau ditanya punya duit mau ngapain, bukan buat diri dia ternyata. Dia cuma pengen sekedar nyemen. Ya. Saya waktu itu bilang di majelis taklim, saya bilang dosa kita kalau nggak bantu orang kayak gini. Bahkan saya bilang jangan cuma kita semen, kita bikin atapnya, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Saya jadi teringat, ya, hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan sebuah ungkapan dalam bahasa Arab. Ungkapan itu mengatakan cukup singkat, kun kitaban walau bila unwanin wala takun unwanan bila kitabin. Kun kitaban, jadilah kita ini buku
yang penuh dengan catatan kebaikan, walau bila unwanin, walaupun tanpa judul. Wala takun unwanan, dan jangan jadi judul bila kitabin, tanpa ada catatan buku kebaikan kita. Banyak orang sekarang tuh nyari judul, judul pendidikan, judul sosial, ya. Tapi hadirin khotul iman rahimakumullah, apakah buku kebaikan mereka penuh dengan catatan-catatan? Ya. Sekali lagi hadirin khotul iman rahimakumullah, ya, bahwa masih banyak kita perlu belajar dari mereka-mereka yang terlihat mereka sederhana dibanding kita, tapi luar biasa hati mereka memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dan itu masih banyak, ya. Saya yakin hadirin juga mendapatkan fasilitas parabola, bisa melihat bagaimana kondisi di tanah air, ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah bahwa ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, yang kedua Allah akan menitipkan rasa bahagia. Wah, luar biasa Bu senangnya, ya. Tahun lalu saya Idul Adha diundang ke Bali. Habis sholat Idul Adha, khutbah di sebuah lapangan besar, ya, di Denpasar. Maka kemudian masyarakat sana ada program namanya safari kurban, ya. Kita ke daerah Karangasem. Di Karangasem itu ada satu kampung yang di sana Muslim, karena dalam sejarahnya dulu orang Islam ikut membantu Raja Bali membela dari penjajah. Makanya mereka dikasih satu kampung, ya. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, ya. Kita habis sholat, kemudian ada sekitar berapa belas mobil, ya, yang kemudian kita ke sana, ya. Hadirin khotul iman untuk menyaksikan apa yang masyarakat kurban di sana. Daerahnya berbukit, bagus. Usai kemudian kita parkir karena cukup banyak, kemudian kita menuju ke masjid mereka. Subhanallah, itu masyarakat kampung udah berbaris kanan kiri, pakai baju putih-putih, nyambut kita. Wah, luar biasa. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ternyata sebelum penyembelihan mereka ingin menjamu kita. Jadi jamuannya itu di masjid. Makanan hasil tani mereka, hasil kebun mereka, ya. Jadi masing-masing kita itu ada kelapa muda, pisang, nanas, ya. Memang mereka nggak punya uang dan lain sebagainya. Tapi, nah hadirin khotul iman rahimakumullah, rencananya habis makan-makan itu saya diminta untuk ngasih tausiah. Ya, karena habis makan begituan saya kemudian numpang ke toilet dan berwudu. Saya menyaksikan ada suatu hal yang membuat saya miris. Apa itu? Ya. Ternyata jumlah korbannya cuma 1 sapi 2 kambing. Buat sekampung dan buat kita juga yang hadir. Masya Allah, saya bilang kemudian, ini kita korbannya cuma segini. Iya Pak Ustaz. Masya Allah, itu yang mereka keluarkan untuk menjamu kita. Mohon maaf kalau dinilaikan kurang lebih seapa lah, ya. Kue-kue dan lain. Hadirin khotul iman rahimakumullah, kembali bahwa apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mereka juga ternyata banyak yang menginginkan surga dengan kita, ya. Kita mungkin ngerasanya kita udah wah korban di sini, tapi mereka juga, ya, hadirin khotul iman, mencoba mencari apa yang bisa mereka berikan untuk menyambut saudaranya, ya. Sampai hasil kebun mereka, masya Allah, mereka hidangkan buat kita, ya. Jadi dalam tausiahnya saya mengingatkan hadirin khotul iman kepada yang hadir waktu itu, jangan sampai ada perasaan sombong, wah kita udah bisa korban di kampung ini. Ternyata mereka juga berusaha mencari apa nih yang bisa mereka dapatkan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala.